Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladu haddin azim. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Fahasabna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal mu'tasirin. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula ammanallahu alaina lahasaba bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Hukum bacaan tajwid yang terdapat pada Quran Surat Al-Qasas ayat 79. Yang pertama yaitu ala di situ adalah mad tabi'i. Yang kedua qaumihi, yaitu mad silah qasirah sebab ada hadomir tanpa hamzah. Ada juga qalal ladzina yuridunal. Nah, di situ terdapat hukum bacaan alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah. Yang selanjutnya yuridunal hayatad dunya. Nah, di situ adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah. Nah, selanjutnya ada juga ya laita lana misla ma utiya. Di situ terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad asli bertemu hamzah pada kalimat yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pada kata Qarun. Nah, di situ ada hukum bacaan mad tabi'i. Yang pertama karena alif sebelumnya harokat fathah, yang kedua ada wawu sebelumnya harokat doma.
Selanjutnya ada juga innahu ladu haddin azim, haddin azim. Nah, di situ ada hukum bacaan idhar karena tanwin bertemu dengan huruf ain, yaitu yang mana ain merupakan huruf idhar. Kelompok kami tidak menemukan referensi asbabun nuzul terkait ayat-ayat tersebut. Namun, kami menemukan sebuah penjelasan dari Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Qarun pada suatu hari keluar memamerkan dirinya kepada kaumnya dengan segala kemewahan dan perhiasan yang dimilikinya, termasuk iringan kendaraannya, juga pakaiannya yang gemerlapan, serta para pelayan dan para pembantu terdekatnya. Tatkala orang-orang yang menghendaki kehidupan duniawi dan silau dengan perhiasan dan kemewahannya melihat apa yang ditampilkan oleh Qarun, maka hati mereka berharap seandainya saja mereka memperoleh seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Nah, hal tersebut disitir oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Qasas ayat 79 yang artinya, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Nah, selanjutnya Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi juga menyebutkan setelah menceritakan keangkuhan Qarun dengan perhiasan yang dikenakannya dan bangga dirinya terhadap kaumnya serta sikapnya yang kelewat batas terhadap mereka, maka Allah menyebutkan bahwa sesudah itu dia membenamkan Qarun berikut rumahnya ke dalam bumi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang isi kandungan Quran Surat Al-Qasas ayat 79-82. Nah, pada ayat 79 mengandung makna kisah umat terdahulu, yaitu Qarun yang hidup dengan bergelimang harta. Namun, harta yang melimpah itu membuat Qarun lupa diri dan menjadi takabur. Dia mengatakan bahwa hartanya yang banyak itu berkat hasil usahanya semata, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala atau pemberiannya. Pada suatu hari, Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan pakaian yang megah dan perhiasan yang berlebihan untuk mempertontonkan ketinggian dan kebesarannya kepada manusia. Hal yang demikian itu adalah sifat yang sangat tercela, kebanggaan yang terkutuk bagi orang yang berakal dan berpikir sehat. Nah, hal itu menyebabkan kaumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang mementingkan kehidupan duniawi, yang selalu berpikir dan berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya supaya bisa hidup mewah di dunia ini. Selanjutnya, pada ayat 80 menerangkan kelompok kedua, yaitu orang-orang yang berilmu dan berpikir waras. Nah, mereka itu menganggap bahwa cara berpikir orang-orang yang termasuk golongan pertama tadi sangat keliru, bahkan dianggap sebagai satu bencana besar dan kerugian yang nyata, karena lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana dari kehidupan akhirat yang kekal. Ayat 80 ini diakhiri satu penjelasan bahwa yang dapat menerima dan mengamalkan nasihat dari ayat tersebut hanyalah orang-orang yang sabar dan tekun mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Mereka juga menerima baik apa yang telah diberikan Allah kepadanya serta membelanjakannya untuk kepentingan diri dan masyarakat. Selanjutnya, isi kandungan pada ayat 81, yaitu Allah menerangkan akibat kesombongan dan keangkuhan Qarun. Ia beserta rumah dan segala kemegahan dan kekayaannya dibenamkan ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menyelamatkan dari ajab Allah itu, baik perorangan maupun secara bersama-sama. Qarun sendiri tidak dapat membela dirinya. Yang terakhir yaitu isi kandungan dari ayat 82. Yang mana menerangkan bahwa orang-orang yang semula bercita-cita ingin mempunyai kedudukan dan posisi terhormat seperti yang pernah dimiliki Qarun, dengan seketika mengurungkan cita-citanya setelah menyaksikan ajab yang ditimpakan kepada Qarun. Mereka menyadari bahwa harta benda yang banyak dan kehidupan duniawi yang serba mewah tidak mengantarkan mereka pada keridhaan Allah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal masakin wa banas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Menurut Ar-Rabi Qatadah, sebab turunnya ayat ini adalah bahwa kaum Yahudi beribadah menghadap ke arah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadap ke arah timur, dan masing-masing golongan mengatakan bahwa golongannya lah yang benar dan golongan lain salah, dan dianggap tidak berbakti atau berbuat kebajikan. Maka turunlah ayat ini untuk membantah pendapat dan persangkaan mereka. Isi kandungan atau tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Ayat ini bukan saja ditujukan kepada umat Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup juga semua umat yang menganut agama-agama yang diturunkan dari langit, termasuk umat Islam. Pada ayat 177 ini, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadapkan muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat menunjukkan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan. Baik itu beriman kepada hari kiamat, beriman kepada malaikat,
beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, juga beriman kepada nabi dan rasul tanpa membedakan antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Iman tersebut harus disertai dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana yang diuraikan dalam ayat ini, yaitu yang pertama, dengan memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat yang membutuhkan. Anggota keluarga yang mampu hendaklah lebih mengutamakan memberi nafkah kepada keluarga yang lebih dekat. Yang kedua, memberikan bantuan harta kepada anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikannya, sehingga mereka bisa hidup tentram sebagai manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya. Lalu memberikan harta kepada musafir yang membutuhkan, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Selanjutnya, memberikan harta kepada orang yang terpaksa meminta-minta karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya. Lalu memberikan harta untuk menghapus perbudakan, sehingga ia dapat memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Perbuatan iman yang kedua yaitu mendirikan sholat. Artinya melaksanakannya pada waktunya dengan khusyuk, lengkap dengan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Lalu menunaikan zakat kepada yang berhak menerimanya, sebagaimana yang tersebut dalam surat At-Taubah ayat 60. Di dalam Al-Quran, apabila disebutkan perintah mendirikan sholat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat, karena antara zakat dan sholat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat adalah pembersih jiwa, sedangkan zakat adalah pembersih harta. Selanjutnya yaitu menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Segala macam janji yang telah dijanjikan wajib ditepati, baik janji kepada Allah seperti sumpah dan nazar dan sebagainya, maupun janji kepada manusia, terkecuali janji yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam, seperti janji mereka berbuat maksiat, maka tidak boleh atau haram melakukannya. Hal ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiki salasun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Bahwa tanda munafik itu ada 3, yaitu apabila ia berkata, maka ia selalu berbohong, apabila ia berjanji, maka ia selalu tidak menepati janjinya, dan apabila ia dipercayai, maka ia selalu berkhianat. Lalu sabar dalam arti tabah, menahan diri dan berjuang dalam mengatasi kesempitan, yakni kesulitan hidup seperti krisis ekonomi, penderitaan seperti penyakit atau cobaan, dan dalam peperangan, yakni ketika perang sedang berkecamuk. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam arti sesuai dengan sikap, ucapan, dan perbuatannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Isra ayat 26-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wa imma tu'ridanna anhum mubtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh, Tuhanmu melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Hubungan materi dengan permasalahan masa kini. Sederhana adalah kata sifat yang artinya bersahaja atau tidak berlebihan. Orang yang hidup sederhana adalah orang yang hidup dengan bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Ketika kekurangan, orang yang sederhana tidak akan menghalalkan segalanya, termasuk menyusahkan dirinya, untuk memperoleh harta agar dihormati oleh orang lain. Begitu pula ketika mempunyai harta lebih, orang sederhana tidak akan tergoda untuk bermewah-mewahan, menumpuk harta di rumah sendiri, tidak pula memanjakan diri dengan segala fasilitas serba mewah. Kesederhanaan merupakan kelangkaan di zaman modern ini. Buktinya, banyak dari kita selalu ada yang merasakan tidak cukup, meski hidup sudah tercukupi. Bahkan, karena tidak bisa hidup sederhana, ada orang yang dihukum pun membawa kemewahan ke dalam penjara. Di zaman modern ini, benda sebagai pujian dan kesederhanaan adalah nilai yang ketinggalan zaman. Hidup sederhana dianggap tidak populer dan tidak mempopulerkan. Kalaupun banyak orang yang sederhana, itu karena tidak ada pilihan lain kecuali hidup seadanya, atau orang yang hidup terjepit nasib dan kemiskinan. Menyantuni kaum duafa adalah memberikan harta atau barang yang bermanfaat untuk mereka. Kaum duafa adalah orang yang lemah. Dari bahasa Arab, duafa atau orang yang tidak punya apa-apa, dan mereka harus disantuni. Kewajiban bagi seorang muslim adalah saling memberi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud memberi adalah pemberian yang tidak harus berbentuk uang, akan tetapi bisa juga makanan ataupun barang. Menurut para ulama, menyantuni kaum duafa akan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tetapi sekarang banyak manusia yang segan mengeluarkan hartanya untuk berinfak kepada kaum duafa. Menyantuni kaum duafa bukan hanya kepada orang miskin saja, melainkan juga kepada panti asuhan, anak yang putus sekolah, dan keluarga dekat yang kurang mampu. Orang-orang berilmu yang tidak meminta harta benda, melainkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka orang-orang beriman dan beramal soleh pahala yang tidak putus-putusnya. Kaum muslimin diperintahkan Allah untuk membantu keluarga dekatnya yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar tidak berlaku boros sehingga menjadi mubazir, atau sebaliknya menjadi terlalu kikir. Lalu kaum muslimin diperintahkan untuk mempergunakan harta kekayaan secara wajar dan untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki setiap makhluk yang ada di dunia ini. Dia pula yang berkuasa untuk melapangkan atau membatasinya.